Shalom, saudara terkasih. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan ya untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan kita dan Allah kita yang Maha Penyayang, walaupun masih secara online. Marilah saudara terkasih, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan terutama sikap kita yang benar dalam mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya persilakan saudara terkasih untuk bisa mengambil satu sejenak sebelum kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mazmur 16 ayat 7-9 terkatakan bahwa aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang pada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari kita memulai ibadah yang diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita semua mau memuji Tuhan, memberikan hormat bagi Allah kita, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaan. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu, diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat baik, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang mempunyai segala-galanya, Bapa yang tahu apapun yang kita alami. Tuhan, terima kasih untuk Engkau, Tuhan Allah, Raja kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa kembali di hadapan Tuhan, memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu walaupun masih secara online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami masih bisa melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Terima kasih Tuhan untuk sukacita. Ada mungkin duka yang kami alami. Yang percaya Tuhan, semuanya akan terus mendidik kami untuk menjadi pribadi yang makin cinta dan selalu mau setia padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami Allah kami menyerahkan padamu Tuhan untuk saudara terkasih di mana mereka berada yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan tolong, kami mohon Pada menyerahkan sekali lagi untuk koneksi internet, kami menyerahkan sekali lagi untuk lingkungan yang baik, untuk kami bisa menikmati pujian, menikmati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan kami semua yang saat ini menikmati ibadah online dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong, kami menyerahkan padamu sekali lagi juga untuk mereka yang mungkin tidak bisa melihat atau mungkin tidak bisa menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan tolong juga terus memberkati mereka juga Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan padamu sekali lagi Tuhan. Ibadah online kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu saja.
Terima kasih Bapa, Engkau sempurnakan, Engkau kuduskan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara terkasih, saat ini mari kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita kembali memuji Tuhan, hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Sekali lagi, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Saat ini terkasih, marilah di depan Tuhan kita akan mengakui dosa kita, meminta pengampunan dari Allah kita. Mazmur 17 ayat pertama sampai kedua. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sekali lagi kesempatan kami pada pagi hari ini. Di hadapan-Mu mau mengakui dosa kami, kesalahan kami yang kami perbuat secara sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa minta pengampunan dari Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan untuk dosa mulut kami, untuk dosa telinga kami, untuk dosa pikiran kami,
Untuk dosa kemalasan kami dalam berdoa, kemalasan kami dalam memuji Tuhan, kemalasan kami dalam melayani Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, ampuni kami Tuhan, tegur kami Tuhan. Setiap hari latih kami untuk mau bertobat di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih, dengarlah seruan kami, doa pengakuan dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Maha Pengasih, Engkau Allah Maha Pengampun. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, marilah pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan diambil di Amsal 8. Ya, Amsal 8 ayat ke-12 sampai yang ke-21. Mari kita membaca bersama-sama Amsal ke-8 ayat 12 sampai yang ke-21. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan dari emas pada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Marilah kita meresponi firman Tuhan kita baca pada pagi hari ini, bahwa apapun yang kita punya semua berasal dari Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kita hikmat. Tuhan juga yang memberikan kita bagaimana menjalani hidup sehari-hari dengan benar di depan Tuhan. Terpujilah Allah, karena hikmatnya besar. Pujilah, pujilah. Buatlah dunia bergema dan bergemar. Mari kita muji Tuhan. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta pujilah, 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 pujilah. Buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga dihapus olehnya, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab Baik, ketiga interlude. Tidak terukur besar hikmatnya, peduli hatiku sebab anaknya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga. Pujilah, 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 buat
Buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Saudara terkasih, marilah saat ini bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Pagi ini kita akan berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan kita. Sebelumnya, mari kita mau naik satu pujian bahwa Tuhan pasti sanggup. Tuhan, dimanapun, apapun kondisi kita, Tuhan selalu sanggup menyertai kita. Dan kita percaya Tuhan ada untuk kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan pasti sanggup. Di saat terbaikku, ku tak lupa bersyukur. Di saat terburukku, di saat terburukku, ku tak berhenti percaya padamu. Tuhan pasti sanggup mencurahkanku hikmat. Tuhan pasti sanggup mengadakan mukjizat. Tuhan pasti sanggup melimpahkanku berkat, asal ku punya hati yang melekat. Sekali lagi, di saat terbaikku, di saat terbaikku, ku tidak akan lupa untuk bersyukur padamu. Ku tak lupa bersyukur. Bahkan di saat terburukku, di saat terburukku, ku tak berhenti percaya padamu. Katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup mencurahkanku hikmat. Tuhan pasti sanggup mengadakan mukjizat. Tuhan pasti sanggup melimpahkanku berkat, asal ku punya hati yang melekat. Sekali katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup mencurahkanku hikmat. Tuhan pasti sanggup mengadakan mukjizat. Tuhan pasti sanggup melimpahkanku berkat, asal ku punya hati yang melekat. Asal ku punya hati, asal ku punya hati yang melekat. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pujian yang kembali menerima dari kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang selalu sanggup menyediakan apapun yang kami perlu, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan apapun kami butuh ya Tuhan. Tuhan kami, ya Allah kami, terpujilah Engkau Allah yang maha besar, terpujilah Engkau Allah maha kudus, terpujilah Engkau Allah maha dahsyat. Terpujilah Engkau Allah yang mempunyai segala-galanya. Terpujilah Engkau Allah yang maha mengerti. Tuhan, kami bersyukur sekali Tuhan, punya Engkau Allah yang mengerti kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sekali lagi, mengucap syukur untuk negara kami. Yang kami percaya Tuhan, negara ini, negara tercinta kami Indonesia. Yang kami percaya Engkau sudah terus menyertai dari tahun ke tahun, dari hari demi hari. Bahkan di tahun pandemi Tuhan, dari 2020, 2021, dan di tahun ini Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak pernah lepas atas negara kami.
Tangan-Mu tidak lepas atas rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau Tuhan yang selalu mendukung pemerintah kami. Engkau Tuhan yang selalu memberkati pemerintah kami. Engkau Tuhan yang selalu memberikan hikmat bagi pemerintah kami dalam memberikan banyak inovasi dan memberikan banyak kebijakan-kebijakan ya Tuhan. Tuhan terus berikan mereka semangat untuk tidak menyerah, ya, untuk bisa menekan penyebaran virus ini, bisa menyelesaikan pandemi ini ya Tuhan. Tuhan tolong, kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah Tuhan yang selalu menyertai negara kami. Terima kasih sekali Tuhan pernyataan-Mu terhadap negara kami. Tuhan, kami juga bersyukur padamu Tuhan untuk gereja kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk gereja kami yang tercinta, gereja Kristen Batu Hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menempatkan kami di gereja ini ya Tuhan. Kami percaya ini tidak kebetulan. Kami percaya ini karena pilihan Tuhan untuk kami melayani Tuhan, untuk kami bisa setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami mengucap syukur pada Tuhan untuk tuntunan-Mu terhadap gereja kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk tahun demi tahun Engkau sudah memberkati. Dan kami sangat-sangat bersyukur Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan, Engkau memberikan kami anugerah terbesar. Engkau memberikan kami kado terbesar. Engkau memberikan kami mukjizat. Engkau berikan keajaiban terhadap gereja kami. Kami bisa melihat gedung baru ya Tuhan. Yang sudah saat ini kami melihat sudah tampak depan sudah terjadi ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk keajaiban-Mu. Terima kasih untuk orang-orang Kau kirim. Terima kasih untuk banyak berkat jasmani, berkat rohani ya Tuhan. Kekuatan iman kami Bapa. Tuhan terima kasih, saya percaya Tuhan gereja ini bisa jadi karena Engkau. Gereja ini bisa berdiri pun karena Engkau. Dan gereja ini pun bisa sampai hari ini pun karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sekali menyerahkan sekali Tuhan untuk gereja kami tercinta dalam tangan Tuhan. Khususnya untuk ibadah perdana kami mungkin dalam beberapa minggu ke depan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur pada Tuhan sekali lagi untuk kehidupan kami. Kehidupan kami Engkau sudah berkati berturut-turut. Kehidupan kami bisa menikmati berkat Tuhan yang berlimpah. Tuhan terima kasih, Engkau sudah memberkati anak-anak kami. Engkau sudah memberkati istri kami. Engkau sudah memberkati suami kami. Engkau sudah memberkati keluarga kami. Engkau sudah memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur padamu sekali lagi untuk banyak Tuhan hal-hal keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami, hati kami, mulut kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kita percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah habis. Selalu baru tiap pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini akan dibawakan oleh Evangelis Joni. Mari kita siapkan hati kita seperti perempuan Samaria yang haus akan firman-Mu. Seperti perempuan Samaria, penuhi cawanku Tuhan, puaskan dahaga jiwaku dengan firman-Mu. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana. Nikmatnya dunia yang fana. Tetapi tiada harta ini
setara Yesus Kristus Tuhanku. Penuhi cawan, penuhi cawan, ku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku, roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Itu bait ketiga. Hai saudara, bila jiwamu haus, jangan kau kejar haja yang fana. Mari kita berdoa kepadanya. Hai saudara, bila jiwamu haus, jangan kau kejar yang fana. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Bersama-sama katakan, Tuhan penuhi cawan, ku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku, roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Firman Tuhan, saya serahkan kepada Evangelis Joni. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menghampiri tahta Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, karena kita boleh mengingat segala apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, tapi juga disertai dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Baiklah, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami percaya dan kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami datang ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal apa yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami, untuk pimpinan Tuhan di dalam satu minggu ini. Dan sekarang kami kembali menyatukan hati bersama dengan saudara-saudara seiman, meskipun masih dalam keadaan online. Kami datang dengan segala hormat, sukacita dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ibadah yang diadakan di berbagai tempat. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan dan setiap hati boleh datang dengan segala keberadaannya untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh menjadi satu hal yang akan terus membentuk kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh benar-benar menjadi satu ibadah yang sejati, ibadah yang hidup di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami seluruhnya boleh menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Hidup kami boleh menggenapkan panggilan Tuhan, supaya dengan demikian kehadiran kami di dalam kerajaan Allah, bagian daripada kerajaan surga, benar-benar menjadi satu bagian di mana Tuhan boleh memakai kami sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama sekali lagi ingin menyatakan komitmen kami untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan, dan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan untuk setiap hal yang kami pergumulkan ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang mengetahui setiap isi hati setiap kami. Tuhan mengetahui pergumulan kami. Tuhan mengetahui segala kesulitan dan penderitaan kami. Tapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan juga yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu beserta kami. Tuhan yang mengenal kami lebih daripada diri kami sendiri mengenal diri kami. Oleh karena itu Tuhan, bertahtalah terus di dalam hati kami. Dan pada pagi hari ini kiranya ini boleh meneguhkan sekali lagi iman dan percaya kami kepada Tuhan.
meneguhkan sekali lagi iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, dan meneguhkan sekali lagi komitmen kami untuk terus hidup bagi Tuhan. Mohon Tuhan berkati. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Berikan kepada kami seluruh kelimpahan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja, memberikan pengertian di dalam hati kami, menanamkannya dalam hidup kami, dan memperkuat kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada Injil Matius. Hari ini kita akan membahas satu bagian yang terambil dari Matius 7 ayat 12. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Matius 7 ayat 12. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi saya bacakan buat saudara sekalian. Matius 7 ayat 12. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara-saudara, bagian yang baru saja kita baca ini adalah bagian akhir menjelang akhir daripada khotbah Yesus di bukit. Nah, ini masih tetap di dalam konteks khotbah di bukit. Nah, saya ulangi bahwa khotbah di bukit secara inti ya itu berbicara tentang bagaimana cara hidup warga kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang berdosa. Dan kemudian Yesus memberikan satu prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip yang penting sekali bagaimana seorang percaya sebagai warga kerajaan surga harus hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Nah, di bagian ini, di perikop ini diberikan judul jalan yang benar. Nah, dua perikop sebelum perikop ini Yesus bicara tentang jangan menghakimi, tentang hal menghakimi ya. Jangan menghakimi saudaramu, jangan menghakimi sesamamu. Dan kemudian dilanjutkan dengan perikop tentang pengabulan doa, tentang doa. Nah, kita lihat dua perikop yang diucapkan Yesus sebelum perikop yang baru saja kita baca berbicara tentang relasi dengan sesama, yaitu jangan menghakimi, dan kemudian relasi dengan Tuhan. Dalam hal ini berbicara tentang doa. Dan kemudian di bagian ini Yesus kemudian memberikan satu kalimat yang menjadi dikatakan sebagai kesimpulan daripada seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan ini menjadi satu prinsip yang paling penting bagaimana kita berrelasi dengan orang lain. Yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara-saudara, kalimat Yesus ini kemudian di abad 16 dan 17 itu disebut sebagai golden rule ya, atau ini peraturan emas ya. Kenapa ini disebut golden rule atau peraturan emas? Sebab sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam sejarah daripada manusia, kalimat yang senada sudah pernah diucapkan oleh beberapa tokoh yang lain. Misalnya Kongfucu ya juga mengucapkan kalimat yang kurang lebih sama. Kongfucu berkata, jangan lakukan ya apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Itu diucapkan oleh Kongfucu di dalam bukunya yang ketiga. Nah, kemudian kalimat yang senada itu juga diucapkan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Herodotus. Itu kurang lebih masa hidupnya tidak jauh dengan Kongfucu ya. Dan kemudian kalimat yang kurang lebih sama juga itu diucapkan oleh beberapa tokoh agama yang lain. Misalnya Buddha dan kemudian Hindu. Nah, saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh di dalam pengajaran Hindu ya. Dikatakan inilah iktisar dari kewajiban ya. Jangan lakukan kepada orang lain yang menyebabkan rasa sakit
jika dilakukan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan ya. Inilah iktisar dari kewajiban. Jangan lakukan pada orang lain yang menyebabkan rasa sakit jika dilakukan kepadamu. Itu ucapan dari tokoh dari agama Hindu ya. Kemudian apa yang diucapkan oleh Buddha? Buddha juga mengucapkan kalimat yang kurang lebih sama. Dikatakan, jangan sakiti orang lain dengan cara-cara yang juga akan menyakiti dirimu. Ya, sekali lagi, jangan sakiti orang lain dengan cara-cara yang juga akan menyakiti dirimu. Dan kemudian kalimat ini juga diucapkan kurang lebih oleh Herodotus, seorang filsuf dari Yunani, dan kemudian juga seorang rabi daripada Yahudi yang hidup kurang lebih di abad pertama sebelum Yesus, yaitu bernama Hillel. Hillel kurang lebih juga mengucapkan kalimat yang sama. Kemudian di abad 2 setelah Masehi, ya setelah Kristus, Seneca juga kurang lebih mengucapkan kalimat yang sama. Nah, saudara, sekarang kita lihat apa perbedaan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para tokoh-tokoh tadi dengan kalimat yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Nah, kalimat-kalimat yang tadi yang sudah saya bacakan itu pengajaran yang luar biasa. Itu etika yang sangat agung sekali. Bahkan dikatakan selain ucapan yang dikatakan oleh Yesus tadi yang sudah kita baca di Matius 7 ayat 12, ucapan daripada para tokoh-tokoh di Konghucu, oleh Buddha, kemudian oleh juga di dalam ajaran agama Hindu, kemudian oleh Herodotus, Hillel, dan Seneca, itu merupakan nilai daripada etika, ajaran etika tentang kehidupan sesama, bagaimana berrelasi dengan orang lain. Itu termasuk pengajaran-pengajaran yang begitu tinggi, ya, yang begitu agung. Dan ini membuktikan sekali lagi kejatuhan manusia di dalam dosa tidak membuat memang gambar dan rupa Allah itu hilang. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kemudian gambar dan rupa Allah yang diberikan kepada manusia di dalam segala kemuliaannya itu memang kemudian menjadi rusak, ya, menjadi rusak, tetapi tidak seluruhnya hilang. Kalau seumpama lampu begitu ya, lampu itu kemudian sudah tertutup mungkin oleh debu atau tanah. Kalau kita naik mobil misalnya dalam keadaan cuaca hujan yang deras dan kemudian kita melewati jalan-jalan yang berlumpur, maka kemudian ada sebagian daripada tanah itu yang kemudian jatuh menutupi bagian lampu mobil kita. Sehingga kemudian lampu kita tidak bisa secerah kalau tidak ada tanah itu. Nah, kerusakan manusia di dalam dosa kurang lebih seperti itu. Kemuliaan yang Tuhan berikan sudah tidak bisa lagi berfungsi seperti seharusnya. Tetapi masih ada. Sinar di lampu di mobil itu masih ada meskipun tertutup oleh tanah-tanah lumpur-lumpur yang menempel pada lampu. Demikian juga peta dan gambar Allah itu masih ada di dalam diri manusia yang berdosa. Tetapi dia sudah tidak bisa lagi berfungsi seperti seharusnya. Tetapi masih ada. Dan ucapan-ucapan daripada para tokoh-tokoh tadi membuktikan bahwa meskipun orang-orang itu di luar Kristus, tetapi peta dan gambar Allah itu masih belum hilang seluruhnya. Sehingga kemudian orang ini bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu agung. Secara moral merupakan bisa dikatakan ini ajaran-ajaran yang begitu tinggi. Nah, tetapi ada perbedaan mendasar dengan apa yang Yesus katakan. Kalau tadi ucapan daripada para tokoh-tokoh itu bernada negatif ya. Jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan. Kalau engkau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti hati orang lain. Kalau engkau tidak ingin dihina, jangan menghina orang lain. Kalau engkau tidak ingin dicaci maki, menerima ucapan-ucapan yang kasar daripada orang lain, jangan juga berkata-kata kasar kepada orang lain. Itu yang dikatakan. Jadi ini bersifat negatif ya, bersifat negatif. Tetapi ajaran Yesus itu dikatakan itu bersifat positif, yaitu lakukan. Lakukan kepada orang lain. Apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Itu yang kemudian dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Maka di sini kita lihat ada perbedaan secara mendasar, meskipun message-nya, pesannya itu kurang lebih akhirnya ujungnya adalah sama, tetapi Yesus mengajarkan satu etika yang bersifat aktif. Yang bersifat aktif, di mana kita sebagai orang percaya harus aktif melakukan kebaikan, segala kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Nah, bagian ini
Kita tidak bisa pisahkan daripada perintah Yesus. Waktu Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat, bertanya, "Guru, hukum manakah yang paling utama daripada seluruh hukum Taurat?" Kemudian Yesus berkata, "Kasihilah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap perasaanmu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap kemauanmu." Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Dan kemudian ada hukum yang kedua yang sama dengan itu, adalah kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Nah, bagian ini tidak bisa kita lepaskan dari itu. Yesus mengatakan itulah isi dan inti daripada seluruh hukum Taurat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti kita mengasihi diri. Maka relasi yang vertikal yaitu mengasihi Tuhan, dan kemudian relasi yang horizontal mengasihi sesama seperti mengasihi diri, ini adalah dua prinsip yang tidak bisa dipisahkan. Yesus berkata, "Jika engkau mengatakan engkau mengasihi aku tetapi engkau membenci saudaramu, engkau sudah berdusta." Dalam arti waktu kita katakan aku mengasihi Tuhan tetapi kemudian kita tidak mengasihi sesama, di mata Tuhan kita adalah pendusta. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka Yesus berkata engkau juga harus mengasihi sesama, sebagai salah satu bukti bahwa engkau juga mengasihi aku. Ya. Tetapi mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama, ini memang dua bagian hukum perintah yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun itu tetap ditetapkan di dalam satu ordo, di mana kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi sesama. Tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena Yesus berkata, jika engkau berkata engkau mengasihi aku tetapi engkau membenci saudaramu, engkau sudah berdusta. Nah, tetapi sekali lagi tidak boleh kita kemudian mengasihi sesama siapapun dia lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Dan Yesus kemudian katakan, jika engkau mengasihi orang tuamu, engkau mengasihi anak-anakmu, suamimu, istrimu atau siapapun lebih daripada engkau mengasihi aku, engkau tidak layak bagiku. Nah, saudara, maka bagian Matius 7 ayat 12 tidak bisa dipisahkan dari situ. Ada satu relasi vertikal yang Yesus tetapkan, kita mengasihi Tuhan, dan kemudian relasi horizontal yaitu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, saudara, kemudian kita bertanya, kalau begitu bagaimana kita harus menerapkan ini? Bagaimana supaya kita bisa melakukan apa yang Yesus perintahkan, yaitu perbuat kepada orang lain. Lakukan dahulu kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepada kita. Nah, bagian ini akan sulit kita lakukan kalau kita tidak memahami beberapa hal. Yang pertama adalah jelas ini merupakan perintah daripada Yesus sendiri. Di mana kemudian Yesus sendiri sudah memberikan satu teladan kepada kita. Bagaimana kemudian Allah dengan mengutus Yesus dan kemudian Allah Bapa dan Allah Anak secara aktif menyatakan kasihnya kepada kita. Kita sudah pernah bahas ada 5 macam bentuk kasih. Dan kasih yang pertama adalah kasih di dalam Allah Tritunggal. Kasih yang kekal itu Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa, Allah Anak juga mengasihi Allah Bapa, Allah Roh Kudus mengasihi Allah. Di mana ketiganya itu diikat oleh kasih yang kekal. Dan kemudian aspek kasih ini bisa dikatakan satu atribut Allah yang begitu dominan Alkitab katakan kepada kita. Kemudian itu dinyatakan, diekspresikan waktu apa? Waktu di dalam karya keselamatan. Kemudian Allah kemudian menyatakan kasihnya melalui kematian Kristus. Di mana Yesus kemudian menyatakan kasih kepada kita. Di dalam kemanusiaannya kita baca di dalam 4 kitab Injil bagaimana Yesus terus mengasihi, bahkan itu dinyatakan kepada orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang berdosa. Yesus menyatakan kasihnya kepada baik itu orang-orang yang penjina, ya, dikatakan juga kepada orang-orang yang kusta, orang-orang yang pemungut cukai dan sebagainya, orang-orang yang di dalam strata sosial dianggap sebagai mereka-mereka yang terbuang, sebagai orang-orang yang begitu berdosa. Dan karena begitu berdosa maka kemudian orang secara umum tidak mau bergaul dengan mereka. Pada orang-orang yang buta, orang pengemis, orang yang tuli, orang yang timpang kakinya. Tetapi kepada semuanya itu kemudian Yesus datang dan kemudian menyatakan kasihnya. Tuhan Yesus kemudian berkata-kata kepada mereka. Yesus kemudian menyatakan kasih dengan sentuhan-sentuhan tangannya yang begitu luar biasa. Dan kepada mereka kemudian dinyatakan kasih. Dan di sini kita lihat Yesus bukan hanya kemudian memerintahkan kepada kita untuk mengasihi orang lain, tetapi Yesus juga sudah mengajarkan kepada kita dengan teladan yang Yesus berikan kepada kita. Dan secara prinsip kita adalah
manusia berdosa yang tidak layak dikasih, yang tidak layak menerima anugerah keselamatan. Tetapi justru kepada kita, kepada orang-orang berdosa, kepada dunia yang berdosa ini, kemudian Yesus datang ke tengah dunia yang berdosa dan kemudian dia menjadi manusia sama seperti kita. Ini cinta kasih yang dinyatakan betul-betul secara aktif. Dan kemudian betul-betul bukan hanya secara aktif dalam perkataan, tetapi kemudian Yesus menghadirkan dirinya di tengah-tengah manusia yang berdosa. Itu dikatakan di Yohanes 1:14, Yesus itu akhirnya berkemah, ya, berkemah di antara kita. Dia tinggal di antara kita. Ini kasih yang aktif yang Yesus kemudian nyatakan. Dan kemudian ini bukan hanya dinyatakan dalam kutip seperti menjadi sebuah teori atau sebuah hanya perintah yang Yesus sendiri tidak lakukan, tetapi di dalam banyak kesempatan sebagaimana tadi saya sudah uraikan, Yesus akhirnya memberikan teladan kepada kita. Kasih yang begitu aktif. Bahkan dinyatakan diberikan kepada kita yang sebenarnya tidak layak dikasih. Nah, ini menjadi satu hal pertama yang harus selalu kita ingat, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kekuatan untuk menerapkan apa yang Yesus ajarkan. Yaitu apa? Yesus sendiri sudah memerintahkan kepada kita. Yang kedua, Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita, teladan yang begitu luar biasa. Allah menjadi manusia dan kemudian dia menyatakan secara aktif bagaimana Yesus kemudian menyatakan memberikan kasih perhatian kepada orang-orang yang di dalam tengah-tengah masyarakat justru dianggap sebagai orang-orang yang berdosa, yaitu para pendosa itu. Yesus datang kepada mereka. Saudara, ini satu kekuatan bagi kita untuk terus juga meneladani. Maka waktu Yesus berkata segala pengajaran yang diajarkan di khotbah di bukit itu sebenarnya apa? Yesus sendiri sudah kerjakan semua itu. Berbahagialah engkau yang menderita karena kebenaran. Berbahagialah engkau yang miskin dan engkau yang menangis, engkau yang berduka. Karena suatu saat engkau akan dihiburkan. Itu semua Yesus sudah jalani semua. Dan kita tahu pada akhirnya memuncak penderitaan dan penghinaan itu di puncak di atas kayu salib. Ini bahkan sesuatu kasih yang tidak bisa dilukiskan, yang tidak bisa digambarkan, yang memang tidak ada contohnya di tengah-tengah dunia. Yesus menyatakan kasih kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi orang yang berdosa ini tidak memahami, tidak mengerti apa yang Yesus akan berikan kepada mereka. Dan kemudian mereka malah kemudian menolak Yesus, ya. Dan kemudian mereka akhirnya malah mencaci maki Yesus, mereka meludahi Yesus, mereka pukul Yesus, mereka menghina Yesus. Dan pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Ini satu hal yang begitu ironis. Tetapi dia tetap menyatakan kasihnya. Di atas kayu salib itu dia berkata, ampun Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini satu bentuk kasih yang tidak bisa akan kita temukan di mana juga. Dan oleh karena itu di sini pengajaran Yesus kemudian di abad 16-17 dikatakan sebagai golden rule, sebagai hukum emas, sebagai aturan emas. Karena Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi daripada ajaran-ajaran yang pernah diberikan oleh tokoh-tokoh yang tadi saya sudah sebutkan. Tokoh lain hanya bersifat negatif. Jangan lakukan ini, jangan lakukan. Jangan menghina orang lain kalau engkau tidak ingin dihina. Jangan engkau kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, tidak selayaknya kepada orang lain jika engkau sendiri tidak ingin menerima kata-kata yang tidak pantas dari orang lain. Jangan ya, bersifat negatif, bersifat pasif. Tetapi Yesus berkata, lakukan. Ya, mengasihi orang lain, kasih orang lain dulu. Engkau ingin dihargai, hargai orang lain. Engkau ingin dihormati, hormati orang lain. Engkau ingin mendengar kata-kata yang manis dari orang lain, ucapkan dulu itu kata-kata yang manis kepada orang lain. Maka di sini kita lihat bahwa salah satu esensi dari pengajaran daripada apa yang Yesus berikan adalah bukan hanya sekedar, kita tidak boleh hanya sekedar berpuas, Tuhan, aku selama ini puji Tuhan, aku tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada orang lain. Puji Tuhan, aku tidak pernah tidak menghargai orang lain. Puji Tuhan, aku tidak pernah mencaci maki orang lain. Aku tidak pernah membohongi orang lain. Aku tidak pernah berniat jahat kepada orang lain. Tidak cukup sampai di situ. Bahwa itu satu hal yang bagus, baik sekali. Ya, baik sekali. Saudara yang tidak pernah menghina orang lain, ya, itu baik sekali. Tetapi Yesus tuntut lebih daripada itu. Yaitu apa? Hargai orang lain. Lakukan dengan aktif. Jika engkau ingin mendengar kata-kata yang manis, ucapkan kata-kata yang manis itu kepada orang lain.
Di sini ada tuntutan yang lebih yang Yesus tuntut daripada kita, selain daripada cuma kita tidak lakukan ini, tidak lakukan ini, tidak lakukan ini. Tapi Yesus katakan, lakukan hal yang baik. Lakukan, ya, berikan kata-kata yang manis kepada orang lain. Jika engkau ingin mendengar kata-kata yang manis itu sampai kepadamu. Maka di sini kita lihat bahwa memang ajaran Yesus melebihi daripada ajaran-ajaran yang pernah diberikan oleh orang-orang lain. Maka tetapi Yesus, bagaimana tadi saya katakan, dia memberikan teladan itu kepada kita. Yang ketiga, maka kita lihat di sini apa yang dikatakan Yesus itu, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini memberikan satu etika yang bersifat aktif, di mana kita seakan-akan kemudian mau menempatkan diri kita di posisi orang lain. Nah, ini penting sekali, saudara. Ini lebih daripada sekedar empati, ya. Kalau empati kan lebih pada perasaan, bagaimana kita berusaha memahami, kita bisa mengerti perasaan orang lain. Tetapi Yesus tuntut lebih daripada itu. Mari kita tempatkan diri kita di dalam diri orang lain. Sebelum kita memberikan satu ucapan perkataan kepada orang lain atau satu perbuatan kepada orang lain, ya, mari tempatkan coba diri kita di dalam diri orang lain itu. Dan kemudian bayangkan, jika saya kemudian di dalam posisi diri orang lain itu, dan kemudian saya menerima kata-kata yang akan kita ucapkan, atau kita menerima satu keputusan tindakan dari sesuatu yang akan kita lakukan kepada orang lain. Kira-kira bagaimana perasaanku? Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini artinya mengajarkan kepada kita juga untuk selalu berhati-hati. Kita memberikan satu penghargaan kepada orang lain. Dikatakan, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Saudara, kita semua secara manusiawi pasti kita menginginkan yang terbaik buat diri kita sendiri. Kita menginginkan hal-hal yang baik terjadi dalam diri kita. Kita menginginkan orang lain juga bersikap misalnya lemah lembut kepada kita, orang lain bersikap baik kepada kita, orang lain menghargai kita dan sebagainya. Dan segala hal yang kita inginkan baik untuk diri kita sendiri itu, Yesus juga ajarkan, perintahkan, juga terapkan itu kepada orang lain. Supaya orang yang lain itu juga menerima hal-hal yang terbaik yang bisa mereka terima. Hal-hal yang terbaik yang kita bisa berikan. Karena jangan hanya menginginkan yang terbaik untuk diri kita sendiri, ya, dan kemudian tidak ingin yang terbaik untuk orang lain. Ini satu hal kemudian yang Yesus ajarkan kepada kita, bagaimana kita melihat orang lain. Dan ini bisa dikaitkan dengan dua perikop sebelumnya, jangan menghakimi. Waktu dikatakan jangan menghakimi, kita secara manusiawi cenderung apa? Cenderung hanya menginginkan yang terbaik kepada diri kita sendiri. Kita cenderung hanya melihat kebaikan-kebaikan dari diri kita sendiri dan kemudian melihat kesalahan-kesalahan dan kekurangan daripada orang lain. Sehingga kemudian berangkat dari pemahaman seperti itu kita berani melakukan penghakiman kepada orang lain. Karena dikatakan selumbar, ya, di seberang pulau kita lihat, tetapi balok di mata kita sendiri kita tidak melihat. Nah, ini kebalikan daripada itu. Yesus mengajarkan kepada kita, mari kita menempatkan diri kita juga di dalam posisi orang lain. Sehingga pada waktu kita mau mengucapkan sesuatu kepada orang lain, itu bayangkan kalau kita di posisi dia dan kemudian kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan itu sampai kepada kita. Bagaimana perasaan kita? Oleh karena itu, saudara, sebelum kita kemudian suatu saat mungkin secara manusiawi kita bisa menjadi begitu emosi. Sehingga kita kemudian bisa begitu marah. Dan kemudian di dalam kemarahan itu akhirnya cenderung kita akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang cenderung akhirnya menyakitkan hati orang lain. Tetapi sesaat sebelum kita marah dan kemudian kita melampiaskan segala ucapan, kalimat dan mungkin tindakan yang akan kita berikan kepada orang lain. Tunggu dulu, Yesus berkata, tunggu dulu. Mari tahan dulu. Oleh karena itu di dalam salah satu daripada buah-buah roh itu dikatakan ada apa? Penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, dan kemudian juga ada penguasaan diri. Itu hasil daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi sekali lagi, di dalam bagian itu, pengudusan itu memerlukan kerjasama daripada kita. Memerlukan kerjasama. Artinya, kalau memang kita, sebelum kita percaya, kita cenderung orang yang sangat bisa meluap-luap dengan emosi, kita menjadi tidak terkontrol dengan segala emosi dan ucapan kita. Mari kita kemudian juga dengan sungguh-sungguh kita baca firman, kita mohon kekuatan daripada Roh Kudus untuk bisa merubah karakter dan watak yang ada dalam diri kita yang kita nilai itu tidak baik. Dan salah satunya buah-buah roh itu adalah penguasaan diri.
Oleh karena itu pada waktu kita sebelum marah, mari kita belajar mengekang. Menguasai diri dulu. Menguasai diri dulu dan kemudian penguasaan diri itu akan membuat kita lebih berhati-hati waktu kita mengucapkan sesuatu kalimat kepada orang lain. Supaya kalimat yang kita keluarkan itu tidak menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu dikatakan di salah satu bagian dalam Amsal juga, waktu kita marah, berhentilah berkata-kata. Waktu kita begitu emosi, stop. Jangan berkata-kata. Lebih baik diam dulu, merenung, dan kemudian kalau perlu cut dulu pembicaraan. Oke, kita stop dulu ya pembicaraan ya, karena sudah cenderung mengarah menjurus kepada sesuatu yang tidak baik. Kita stop dulu, kita lanjutkan besok kapan-kapan kalau suasana sudah membaik. Dan kemudian kita ada waktu untuk berdiam diri, kita ada waktu untuk merenung, ada waktu untuk menguasai diri. Supaya kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita bukan kalimat-kalimat yang akhirnya begitu menyakiti hati orang lain dan kemudian bisa berdampak begitu buruk kepada orang lain dan akhirnya membuat kita menyesal seumur hidup. Ini ada satu cerita di mana seorang ibu saat itu marah kepada anaknya. Karena ibu ini begitu sibuk ya, dia bersihin rumah dan macam-macam, dan kemudian di tengah-tengah waktu dia siang hari, dia dari pagi dia sudah bekerja begitu capek mengerjakan segala sesuatu, dan kemudian siang itu dia harus masak. Belum selesai dia masak, kemudian anaknya yang perempuan itu minta tolong sesuatu, dan ibu itu begitu capek hari itu, kemudian dia marah kepada anaknya dan kemudian mengucapkan kalimat yang kemudian akhirnya dia sesali seumur hidup. Dia berkata, kamu tuh dari tadi bukannya bantu ibu ya, kamu tuh terus ganggu ibu saja. Dan kemudian keluar kalimat, nyesel ibu melahirkan kamu, nyesel ibu punya anak seperti kamu. Anak ini yang ya karena anak kecil, dia tidak memahami bahwa memang ibunya saat itu sudah mungkin begitu capek, begitu lelah, dan itu bukan waktu yang tepat untuk dia minta tolong kepada mamanya. Tetapi kalimat dari mamanya itu begitu menyakiti dia. Dan anak ini kaget dan kemudian dia lari ke depan rumah. Dan kemudian waktu dia lari ke depan rumah itu karena hatinya hari itu sudah sangat tanda kutip tersakiti oleh kalimat daripada yang keluar dari ibunya itu. Kemudian dia lari keluar rumah, dia tertabrak mobil. Dan kemudian anak itu meninggal. Saudara-saudara, anak itu meninggal dalam pelukan ibunya, dan kemudian ibunya mengingat kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya adalah, ibu menyesal punya anak seperti engkau. Kalimat yang kemudian dia sesali seumur hidupnya. Nah saudara, mari kita lebih berhati-hati. Dikatakan penguasaan diri. Maka kita perlu untuk terus juga belajar menguasai diri. Kita tidak bisa terus meminta orang lain memahami. Ya maaf ya saat itu aku begitu emosi. Dan ya wajar kalau sudah begitu emosi akhirnya keluar kalimat-kalimat yang sorry, aku sendiri sebenarnya tidak menghendaki. Tetapi saudara, mungkin pemberian maaf itu akan diberikan orang lain kepada kita. Tetapi sakit yang dimunculkan diakibatkan oleh kalimat-kalimat kita itu akan sulit dihapuskan. Nah saudara, di sini Yesus mengajarkan kepada kita, mari kita belajar menempatkan diri kita di dalam posisi orang lain. Yang prinsip yang keempat, bagaimana supaya kita bisa menerapkan ini? Tadi saya katakan di bagian awal bahwa Tuhan menciptakan manusia di dalam peta dan gambar Allah. Ada gambar Allah, ada kemuliaan Allah yang Tuhan berikan kepada setiap manusia tanpa kecuali siapapun dia. Mau dia ras apapun dan dari zaman apapun, Tuhan secara aktif memberikan peta dan gambar kepada setiap manusia, setiap bayi yang terlahir. Artinya di dalam setiap diri manusia itu ada kemuliaan Allah. Meskipun dia sudah tercemar oleh dosa. Tetapi kemuliaan itu tadi saya katakan, peta dan gambar itu tidak hilang. Dan mari kita kemudian waktu kita melihat orang lain itu sebagai peta dan gambar Allah, maka di situ ada kemuliaan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Di situ kita bisa lebih menghargai seseorang. Artinya kita menempatkan diri kita dengan orang lain, memang kita ini adalah sama-sama seharkat dan semartabat dengan orang lain tanpa kecuali. Nah, kalaupun hari ini dunia mengajarkan kepada kita seakan-akan manusia itu ada level, ada tingkatan, baik itu secara ekonomi, secara sosial, misalnya antara pejabat dengan rakyat, dengan masyarakat. Ya, kita hidup di dalam kebudayaan Indonesia, di mana kita salah satunya mewarisi daripada satu kebudayaan tradisi yang disebut sebagai feudalisme. Ya, feudalisme di mana kemudian orang-orang yang di atas pejabat atau bangsawan atau ningrat itu diposisikan lebih tinggi daripada rakyat jelata. Sehingga kalau dulu di kisah zaman kerajaan, rakyat pun kalau berjalan di depan baginda, di depan raja, dia harus jalan dengan, orang Jawa bilang istilahnya ngesot ya.
dan kemudian dia tidak berhak berdiri di hadapan raja. Nah, kita hidup di tengah-tengah suasana feudalisme seperti itu, di mana pejabat, ya kemudian orang-orang yang dalam kutip bangsawan ningrat itu mendapatkan penghormatan lebih, dan seakan-akan kemudian tidak dituntut si pejabat itu, raja atau kemudian bangsawan ningrat itu untuk menghormati rakyat jelata. Sepertinya tidak ada tuntutan itu. Dan hari itu, budaya itu sampai hari ini masih terasa dampaknya, belum sepenuhnya bisa hilang. Oleh karena itu hari ini kita juga masyarakat seakan-akan masih hidup dalam suasana di mana kita harus menghormati pejabat, ya. Kita kemudian, dan pejabat merasa harus dihormati. Dan itu misalnya di dalam undang-undang kita juga masih ada undang-undang yang berbau-bau feudal ini. Ya, misalnya sederhana di dalam peraturan lalu lintas, ya. Kalau pejabat lewat itu seakan-akan dia bisa melanggar apapun. Dia bisa lewat jalur busway, dia bisa menabrak lampu merah dan sebagainya. Dan hukum undang-undang seakan-akan mengakomodir itu, memfasilitasi itu. Kenapa? Bagi saya ini masih pengaruh daripada feudalisme yang belum pernah bisa hilang sampai hari ini. Tetapi Alkitab mengajarkan kita berbeda, ya. Demikian juga ada orang yang kemudian merasa karena status daripada ekonominya, dia mungkin menjadi orang yang lebih kaya, dia merasa kemudian dia berhak yang ngatur. Dia merasa secara kekayaannya, dia orang kaya, dia lebih layak untuk dihormati dan dihargai daripada orang lain yang kurang kaya daripada dia. Nah, kita hidup di tengah-tengah dunia seperti ini, yang masih ada tingkatan baik itu secara sosial maupun secara ekonomi. Tetapi Alkitab mengajarkan selama itu kita dipengaruhi oleh hal-hal yang diajarkan oleh dunia, kita akan sulit menerapkan apa yang Yesus ajarkan. Kalau kita merasa diri dengan alasan apapun lebih tinggi daripada orang lain. Ya, demikian juga di dalam bergereja, ada jabatan misalnya ketua majelis, ada ketua ini, ada hamba Tuhan, ada sinode dan sebagainya. Kita yang di sinode, di majelis tidak boleh merasa kita lebih tinggi daripada jemaat. Karena itu hanya administrasi. Tapi di hadapan Tuhan kita sama sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kemudian kita melayani bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Kita adalah sama-sama sebagai anggota tubuh Kristus. Dan kita harus diikat oleh kasih Kristus yang tidak membeda-bedakan. Memang ordo itu harus ada. Tetapi ini sifatnya lebih bersifat administrasi. Karena memang kalau tidak ada ordo berbahaya. Ya. Kalau tidak ada ordo kemudian misalnya di dalam hal pengambilan keputusan. Kalau semua jemaat juga bisa mengambil keputusan terhadap nasib gerejanya, bahaya juga. Gereja itu bisa kacau. Ordo itu memang harus ada, tetapi itu bersifat administratif. Nah, saudara, kalau kita juga tidak melihat orang lain sebagai peta dan gambar Allah, yang kita dicipta seharkat dan semartabat dengan siapapun dia, maka kita tidak mungkin bisa menerapkan apa yang Yesus ajarkan itu. Maka waktu kita berusaha menempatkan diri kita di dalam diri orang lain, karena kita memahami kita seharkat dan semartabat. Oleh karena itu hormati orang lain siapapun dia. Jangan melihat lagi status sosial dia, jangan melihat lagi status ekonominya, jangan melihat lagi jabatan-jabatan dia di dalam misalnya di dalam apapun. Tapi mari kita juga lebih menghormati, menghargai orang lain. Karena apa? Karena dia dan kita juga seharkat dan semartabat. Juga pada waktu kita melihat orang dalam tanda kutip orang yang di bawah kita, jangan menghina mereka. Karena mereka juga seharkat dan semartabat dengan kita. Oleh karena itu, jangan bertindak semena-mena misalnya terhadap tukang sampah yang setiap hari membersihkan sampah di rumah kita. Hormati mereka, hargai mereka, kasih mereka. Ya kepada mungkin satpam atau siapapun, atau mungkin kepada driver kita, kepada pembantu kita. Mari kita menghargai mereka, karena mereka juga ciptaan Tuhan yang dicipta seharkat dan semartabat dengan kita. Nah, berikutnya saudara, kalau kita perhatikan apa yang Yesus ajarkan ini sangat kontras, sangat berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Misalnya, relasi antar sesama yang diikat oleh kasih tadi itu. Kita lihat bagaimana dunia hari ini mengajarkan kepada kita banyak relasi-relasi yang bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Misalnya, dunia mengajarkan kepada kita relasi yang sifatnya tukar-menukar, ya, tukar-menukar, dan kemudian itu bersifat timbal balik. Ini seperti dikatakan ini seperti prinsip nilai tukar, ya. Aku beli, engkau jual, ya. Aku kasih uang, engkau kasih aku barang. Ini relasi yang seakan-akan timbal balik, ya. Dan kemudian kita menerapkan prinsip ini sehingga kemudian sebagian orang berpikir waktu dia hendak berelasi dengan seseorang, dia menempatkan relasi itu di dalam aspek melulu aspek ekonomi, ya.
aspek ekonomi itu berkata profit, untung. Maka pada waktu kita bergaul, sebagian orang bergaul dengan orang lain, dia memikirkan itu. Apa untungnya ya aku bergaul dengan dia? Maka kemudian aspek ini dalam aspek perdagangan bisnis kita terapkan di dalam aspek di mana kita berrelasi dengan orang lain. Ini yang dunia ajarkan. Sehingga kemudian ada orang-orang tertentu yang sangat membatasi relasinya, yaitu dia hanya mau bergaul dengan orang-orang yang secara ekonomi bisa memberikan keuntungan kepada dia. Dan dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang secara ekonomi tidak memberikan keuntungan kepada dia. Kemudian aspek timbal balik ini juga akhirnya menjebak kita di dalam satu pemikirannya. Kalau kita sudah melakukan kebaikan kepada orang lain, maka kemudian muncul dalam diri kita, lu juga harus baik ke saya. Karena aku sudah baik sama kamu, maka kamu juga harus baik ke saya. Karena saya sudah membantu kamu menyatakan kebaikan kepada kamu, maka kamu hutang budi kebaikan kepada saya. Nah, ini jebakan relasi-relasi dalam yang diajarkan oleh dunia yang tidak sesuai dengan prinsip yang diberikan di dalam Alkitab. Tetapi memang betul bahwa kalau kemudian kita menerima kebaikan dari orang lain, mari kita juga punya perasaan, oke, terima kasih engkau sudah menyatakan kebaikan kepadaku, dan aku sekarang ingin juga terdorong untuk memberikan kasih yang lebih daripada itu. Itu hal yang baik. Tetapi jangan kemudian kita yang sebagai pemberi kasih kemudian kita menuntut orang lain untuk apa? Seakan-akan menjebak dia di dalam satu hutang budi yang seterusnya kita ingat. Dan ini satu prinsip yang Alkitab tidak ajarkan kepada kita. Kita menyatakan kasih kepada orang. Yesus menyatakan kasih kepada kita, bahkan manusia itu menolak dia. Manusia itu kemudian menghina dia, mengolok-olok dia. Dan Yesus kemudian dikatakan kenosis, mengkosongkan diri. Dia tidak menanggalkan semua hak dia sebagai Tuhan untuk dihormati, untuk disembah, untuk ditinggikan, untuk dimuliakan. Dia tanggalkan semua itu. Dan ini kasih yang Yesus ajarkan kepada kita. Oleh karena itu Yesus berkata juga, kasihlah musuh-musuhmu, berdoalah buat mereka. Nah saudara, kalau kita bahas kalimat ini, bahkan kalimat ini tidak pernah diucapkan oleh siapapun. Ini menegaskan kepada kita bahwa memang pengajaran Yesus ini melampaui semua yang pernah dipikirkan oleh manusia. Kasihlah musuhmu, berdoalah buat mereka. Engkau berbuat baiklah mengasihi mereka yang menyakiti engkau. Engkau menyatakan kasih, berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin sudah pernah menipu engkau. Mereka-mereka yang sudah pernah begitu jahat kepada engkau. Tapi tetap engkau nyatakan kasih kepada mereka. Berdoalah buat mereka. Ini satu ajaran yang melampaui, yaitu mengasihi orang lain dengan cara menanggalkan hak sendiri bahkan untuk dikasihi. Nah ini bukan hal yang mudah memang. Bukan hal yang mudah. Tetapi itulah perintah Yesus. Kemudian kita lihat saudara, dunia juga mengajarkan kepada kita bentuk-bentuk relasi yang lain yang kemudian itu bisa berdasarkan misalnya berdasarkan kesenangan ya, bukan hanya berdasarkan prinsip saling menguntungkan, tetapi berdasarkan juga kesenangan yang sama-sama ya, pokoknya aku mau bergaul dengan orang-orang yang senangnya sama dengan aku. Aku hanya bergaul dengan orang-orang yang baik kepada aku. Itu pengajaran relasi daripada dunia yang sifatnya individualis, yang sifatnya selfish, yang egois. Yaitu apa? Mengatakan aku hanya mau mengasihi baik kepada orang-orang siapa? Mereka-mereka yang baik kepada aku. Mereka-mereka yang mengasihi aku. Aku nggak mau bergaul dengan si A itu. Kenapa? Dia tidak pernah baik sama aku. Ya, dia cuek sama aku. Ya, dia mungkin beberapa kali pernah nyindir-nyindir aku. Ya, dia tidak pernah perhatiin aku. Aku nggak mau bergaul dengan si A. Aku suka sekali bergaul dengan B, dengan C. Kenapa? Mereka nggak pernah menyakiti aku. Ya. Dan akhirnya kita menjadikan diri kita, ya perlakuan orang lain kepada diri kita itu sebagai sesuatu yang satu-satunya standar bagi kita. Dan kemudian ini membalik apa yang Yesus katakan. Lakukan berarti apa? Kita harus menempatkan orang lain juga lebih penting bahkan daripada diri kita sendiri. Yesus menanggalkan semua hak dan kedaulatan dia, menanggalkan semua privilege hak dia sebagai Allah yang harus disembah, dimuliakan. Dia tanggalkan itu semua. Dan kemudian dia menyatakan kasih kepada kita. Berarti seakan-akan Yesus mengajar dia menolak segala penghargaan untuk diri sendiri. Dan kemudian dia menempatkan orang lain yang dikasih itu seakan-akan lebih daripada dirinya sendiri. Saudara, ini juga yang diajarkan kepada kita. Mari kita juga menempatkan orang lain itu seakan-akan lebih daripada diri kita sendiri. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa
melakukan apa yang Yesus perintahkan ini. Nah saudara, ini beberapa kita lihat ada perbedaan, ada kontras yang diajarkan oleh dunia dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan sekali lagi, saya akan bacakan buat saudara sekalian. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Maka di sini kita lihat etika Kristen bukan hanya bicara soal etika motivasi, ya. Bukan hanya etika motivasi. Kita tahu ada beberapa macam daripada etika. Yang pertama ada etika situasi. Ya, etika situasi artinya tindakan-tindakan kita memang sangat ditentukan oleh situasi. Benar atau salah tindakan kita ditentukan oleh situasinya. Misalnya apa? Kalau misalnya ada orang yang ketangkap nyuri sesuatu susu misalnya di Indomaret, ya kemudian kita tangkap, ya misalnya kemudian kita tanya, kenapa ibu mencuri susu itu? Kemudian dia mengatakan, aku punya seorang bayi di rumah dan aku nggak punya uang. Ya, suamiku sudah meninggalkan aku, betul-betul aku nggak punya uang dan anakku, bayiku menangis-nangis minta susu. Ya, dan kemudian aku terpaksa mencuri ini. Nah, berdasarkan etika situasi, kita bisa membenarkan tindakan si ibu ini. Ya, dia tidak punya uang, ya, dia mungkin sudah berusaha kerja sana sini tapi tidak pernah dapat pekerjaan itu, dan anaknya, bayi itu sedang menangis membutuhkan susu. Maka berdasarkan ini kita bisa paham, kita bisa mengerti, dan kita anggap tindakannya mungkin kita kutip sebagai tindakan yang benar. Itu etika situasi. Yang kedua, etika tujuan. Bahwa benar atau salahnya sebuah tindakan itu ditentukan oleh tujuan. Kalau tujuannya baik, tidak peduli cara yang dipakai bagaimana, itu tetap harus dikatakan baik. Nah, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita etika yaitu motivasi. Apa motivasi yang mendasari tindakan kita? Kemudian yang kedua, Alkitab juga mengajarkan kepada kita etika yang bersifat aktif. Bukan hanya motivasi, tetapi aktif. Tapi motivasi itu ditanamkan, dibungkus di dalam satu kalimat yang Yesus ucapkan. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi Tuhan. Ya, kasihlah Tuhan, dan kemudian buktikan salah satunya dengan mengasihi Tuhan itu bahwa engkau mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Ini menjadi satu prinsip etika, menjadi dasar daripada motivasi kita. Apa yang menggerakkan kita melakukan sesuatu? Karena aku mengasihi Tuhan. Apa yang mendasarkan kita melakukan sesuatu kepada orang lain? Karena aku mengasihi sesama. Dan kemudian kita secara aktif melakukannya. Saudara, apakah kemudian saya katakan ini sesuatu yang mudah? Tidak, saudara. Ini sesuatu yang sangat sulit. Apalagi di dalam keberdosaan kita. Tetapi Allah sudah memberikan kepada kita firman-Nya. Allah sudah memberikan kita Roh Kudus dalam diri kita. Maka di dalam satu kesungguh-sungguhan upaya untuk terus kita bisa merubah sifat, karakter, dan kepribadian kita agar sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dan kita sudah melihat begitu banyak contoh daripada orang-orang yang bertobat. Dahulu mereka begitu buruk, begitu orang membenci mereka karena karakter dan sifat mereka yang begitu buruk, tapi akhirnya mereka bisa diubahkan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan ini terlalu berat, ini terlalu sulit, dan maaf Tuhan, ya Tuhan mengertilah, aku sulit melakukan. Tidak. Mari kita dengan sungguh-sungguh terus berupaya juga. Dengan pimpinan Roh Kudus kita berusaha mencintai firman untuk hidup semakin hari semakin mirip Kristus. Semakin hari semakin mirip dengan Yesus. Karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan. Tapi sekali lagi, memang ini bukan hal yang mudah, tetapi bagi kita tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Nah, di bagian ini Yesus katakan memang sulit, ya. Dan oleh karena itu, ya, saya akan tutup bagian ini dengan membaca Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Kelanjutan daripada ayat 12 tadi. Nah, supaya dapat konteksnya saya akan bacakan ketiga ayat itu. Matius 7 ayat 12 sampai dengan 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Yesus berkata sulit, ya sulit. Oleh karena itu Yesus lanjutkan dengan ayat 13 dan 14. Memang jalan ke surga, jalan mengikut Yesus itu sempit. Ya. Sempit dan itu sulit sekali. Sesempit apa? Sesulit apa? Kita akan bahas
bagian ini di ayat 13 dan 14 di dalam 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi kita akan bahas bagian ayat 13 dan 14. Nah, saudara, mari kita lakukan apa yang Yesus perintahkan. Kasih orang lain jika engkau ingin dikasihi. Hargai orang lain dulu jika engkau ingin dihargai. Hormati orang lain dulu jika engkau ingin dihormati. Mari nyatakan, berikan kebaikan kepada orang lain siapapun dia, sebelum kita mengharapkan kebaikan itu datang kepada kita. Tetapi bahkan kalaupun kebaikan itu tidak datang kepada kita, mari kita terus berikan kebaikan kepada orang lain. Kalaupun rasa hormat itu akhirnya tidak kita terima, mari kita tetap memberikan rasa hormat itu kepada orang lain. Kalaupun orang lain akhirnya tidak mengasihi kita, mari kita terus menyatakan kasih juga kepada mereka. Karena itu yang sudah Yesus kerjakan bagi kita juga. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi datang ke hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perenungan dan pembacaan firman pada pagi hari ini. Mengajarkan kepada kami begitu banyak hal-hal yang harus kami kerjakan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih Kristus. Sebagai warga kerajaan Allah, tantangan kami begitu tidak mudah. Karena di dalam diri kami sendiri ada keberdosaan. Dan kemudian dunia yang mengajarkan kepada kami banyak hal yang bertentangan, yang berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab. Tetapi kami bersyukur jikalau Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kami. Dan kemudian ada Roh Kudus di dalam diri kami. Dan kemudian ada firman yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Itu semua akan memperkuat kami untuk menjadi orang seperti apa yang Tuhan mau. Supaya kami terus boleh senantiasa meneladani Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami boleh semakin hari boleh semakin diubahkan menjadi semakin mirip dengan Kristus. Tuhan mengetahui segala keburukan di dalam karakter kami, kepribadian kami, di dalam mungkin sifat-sifat kami. Tetapi kami tidak ingin menyerah. Kami ingin terus berjuang, kami ingin terus berubah supaya kami menjadi orang-orang yang seperti yang Tuhan harapkan. Supaya melalui kehidupan kami sebagai orang yang terus diproses untuk berubah semakin mirip dengan Kristus. Kemudian berkat-berkat itu boleh mengalir kepada setiap orang lain yang berada di sekitar kami. Ajar kami untuk terus mengasihi orang lain. Ajar kami untuk menyatakan kebaikan kepada orang lain. Ajar kami untuk menyatakan penghargaan, penghormatan kepada orang lain. Bahkan ketika orang-orang itu kemudian tidak mengasihi kami, orang itu tidak menyatakan kebaikan, hormat kepada kami. Tetapi kami terus ingin menyatakannya demi kemuliaan nama Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami betul-betul akan terpancar kemuliaan kasih Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap anak-anak Tuhan tempat ini sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun mereka, Tuhan yang akan terus memimpin perjalanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Evangelist Johnny yang sudah membawakan firman Tuhan, yang kembali menguatkan hidup kita untuk selalu setia pada Tuhan, untuk selalu mau mengasihi Tuhan, untuk selalu mengasihi sesama. Mari kita yang sudah mendengar firman Tuhan, saat ini kita juga akan diberi kesempatan untuk mengembalikan dari banyak berkat yang sudah Tuhan berikan bertubi-tubi untuk kita semua. Mari kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian bahwa matahari yang bersinar Engkau ciptakan. Tidak ada berkat satupun yang terlewat untuk kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini, matahari bersinar Kau yang ciptakan. Besar kasih-Mu kepadaku. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu sangatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu.
Tak perlu khawatir, hari esok ku mau bersyukur, ku bersyukur, karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Katakan, ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar tiap janjimu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selama hari ini, esok dan selamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau beri kepada kami, yaitu kesempatan kami untuk mengembalikan dari sedikit apa yang Engkau beri kepada kami, Tuhan. Kiranya Engkau mau menerimanya, Tuhan. Dan kiranya persembahan ini, Tuhan, Engkau mau pakai untuk memperluas pekerjaan-Mu di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur pada Tuhan untuk tuntunan-Mu. Kami bersyukur pada Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menyiapkan hari esok yang lebih baik, ya Tuhan. Ajar kami Tuhan bukan hanya memberi secara materi, tapi kami juga bisa memberi secara hidup kami, memberi waktu kami, pikiran kami, bukan yang sisa, tapi yang terbaik dan yang pertama untuk Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoakan untuk tim gereja yang akan mengurus keuangan ini. Engkau mau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau naik satu pujian untuk meningkatkan iman kita untuk selalu dekat pada Tuhan. Kuku milikmu, kau pun milikku. Lebih dekat padamu. Itulah kerinduan kami semua. Lebih dekat salibmu di aliran darah. Mereka naikkan pujian pengutusan pada pagi hari ini. Ku milikmu, kau pun milikku. Kasihmu memuaskan daku. Tambahkan iman, agar ku berterbang makin dekat padamu. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat salibmu di aliran darahmu. Kuduskan daku dalam kerjamu oleh rahmat kasih-Mu. Iman dan kasih makin bertambah, makin dekat padamu. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat salibmu di aliran darahmu. Interlude. Kasih terdalam, girang terbesar telah nyata padaku. Kasih terdalam, girang terbesar telah nyata padaku. Ku sadar Tuhan hapuskan dosa, mulia Tuhan telah nyata. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku.
lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Untuk doa berkat, saya persilakan Evangelis Joni. Mari saudara-saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan kehidupanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih, anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus hari ini turun dan tercurah atas kita semua, menyertai kita, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita, menuntun setiap langkah kita hari lepas hari sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di ibadah online di minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.